Pak Dr. Andus Haji Anwar Hafid MSI bersama rombongan. Acara penyambutan anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Poso, Desa Alitubu, Kecamatan Lore Utara, dengan acara ritual adat Pekasiwia Tampo Pekurehua, melambangkan bahwa Bapak diterima oleh masyarakat Desa Alitubu sebagai masyarakat adat Tampo Pekurehua Desa Alitubu. Dengan diawali oleh pengalungan bunga, disilakan. Dan dilanjutkan dengan penyerahan Pekasiwia. Kami persilakan. Yang pertama, Dr. Andus Haji Anwar Hafid MSI. Beras melambangkan mayoritas masyarakat Desa Alitubu petani dan pekebun. Sebab itu, beras melambangkan kesuburan Tampo Pekurehua, khususnya Desa Alitubu. Yang kedua, minuman yang terbuat dari pohon aren melambangkan setiap sesepuh yang baru tiba di Tampo Pekurehua, khususnya Desa Alitubu. Penyerahan tanda penghormatan sekaligus memperkenalkan budaya adat Tampo Pekurehua dengan ucapan semoga sukses. Yang ketiga, 1 ekor hewan melambangkan masyarakat Desa Alitubu menyambut kehadiran Bapak Dr. Andus Haji Anwar Hafid MSI bersama sukses. Disilakan untuk tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Marilah kita Indonesia negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya. Khususnya Desa itu mungkin secara keseluruhan yang ada di Lore ini, Pak, kunjungan pertama anggota DPR RI jangan boleh hadir pada kesempatan ini, Pak. Yang lalu-lalu belum ada, Pak. Mungkin ada, tapi mungkin pada waktu kampanye. Semuanya, Pak, ada satu wilayah yang sampai sekarang. Waktu dan kesempatan, saya yakin di siang hari ini Bapak Ibu juga punya kesibukan sebenarnya. Tapi meluangkan waktu yang sangat berharga ini adalah sebuah kehormatan yang besar bagi kami, bagi Kak Anwar, bagi saya, dan bagi keluarga Partai Demokrat khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Poso ini adalah salah satu kabupaten yang sudah sejak zaman Pak Pit ini selalu menjadi basis terkuat dari Partai Demokrat. Kejadian tambah 3, Poso. Begitu dengar Poso, langsung kayak lagi orang. Tapi kemudian kabupaten ini menjelma pulih menjadi kabupaten yang sangat indah. Dan itulah Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari perkenalan ini kita bisa saling terbuka, dan biasanya orang kalau sudah terbuka itu baru ada keterpaduan.
Kalau sudah ada keterpaduan, baru orang ada kemesraan. Nah, kalau ada kemesraan, baru ada kebahagiaan. Kira-kira begitu. Itu disebut di dalam kitab suci. Allah itu, Tuhan itu menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-bernegara. Tujuannya hanya satu, supaya mereka saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Kalau bahasa kita yang umum itu dalam bingkai torang semua basudara. Nah, karena torang semua basudara, maka kita harus baku sayang. Nah, kira-kira. Makanya saya sekarang ini di mana-mana saya jalan, di setiap acara saya perkenalkan itu Sultan Baku Sayang. Partai lain, tapi saya bujuk-bujuk terus dia dengan jurus baku sayang itu. Akhirnya dia mau gabung di Demokrat. Ada juga janji saya sebenarnya sama dia. Saya bilang kalau saya jadi gubernur, Komiu nanti jadi anggota DPR RI. Ini janji saya dengan beliau kalau saya jadi gubernur. Karena memang tadi itu siapa yang bilang tadi itu, betul dia bilang itu, DPR itu memang tukang berjanji. Tapi tidak bisa kita salahkan kalau DPR itu tukang berjanji, karena memang dia tugasnya di parlemen itu bahasa parle. Parle itu artinya bicara. Jadi kalau ada anggota dewan tidak bicara, berarti bukan anggota dewan. Sekalipun bicaranya itu cuma berjanji. Karena setiap apa yang dia dengar, mau satu orang yang bicara, mau dua orang yang bicara, dia harus bilang kepada pemerintah. Ibu Mercy ini banyak yang bilang, itu bicara saja itu anggota dewan. Memang sudah begitu. Justru kalau anggota dewan itu tidak bicara, berarti dia bukan anggota dewan. Mendingan suruh dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi kepala desa. Nah, itu terbalik. Kalau DPR itu banyak bicara, kurang kerja. Itu. Kalau pemerintah harus banyak kerja, kurangi bicara. Nah, ini baru ketemu itu. Di kepala desa tidak ada kendaraan motor, tidak bisa masuk kecuali kuda. Saya dari Bungku. Ibu tahu saya ini bukan orang Jakarta, orang Bungku saya ini. Bungku itu Morowali. Dulu saya sekolah di Poso, SMA 1. Tahun 85 sampai 88. Jadi alumni SMA 1 Poso. Dulu saya, Poso itu dulu luar biasa. Setiap hari Minggu itu, setiap hari Sabtu kita libur pergi di Tentena. Semua orang marah. Kenapa bikin bupati bikin begitu? Saya bilang iya, sudah cocok itu kau yang marah, saya yang dimaki-maki. Nah itu begitu kira-kira. Tapi kalau DPR ini Bapak lihat di YouTube, sudah ada. Kalau lihat di YouTube saya yang paling cerewet di dewan. Tapi sudah begitu saja, cuma sampai cerewet. Tidak bisa saya begitu tadi Pak Desa bilang jalan di sana tidak ada air. Kalau saya bupati, saya gubernur, kacang-kacang satu bulan selesai itu air. Kan saya kasih tahu itu bupati. Sing bisa bilang lain, beta saling sayang sing pas kali. Dalam beta pun hati, cuma pikiran setiap hari. Ada di mana sayang? Angin bawa kabar ke sana, bawa beta pun pasang, partia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun pasang, biar beta tak bisa jauh.
beta susah dirantau. Karena susah dirantau. Yang pertama yang disebutkan itu, satu aspek yang pertama itu transportasi. Untuk berkembangnya suatu desa, jalan itu harus sangat diperlukan dalam hubungan antar provinsi atau antar kabupaten. Dan yang kedua itu aspek ekonomi. Untuk berkembangnya suatu desa juga aspek ekonomi ini sangat penting karena mensejahterakan masyarakat itu adalah salah satu hal yang penting untuk berkembangnya suatu desa. Dan yang ketiga itu kesejahteraan petani. Artinya sebenarnya masyarakat sudah tahu dan rasakan. Jadi saya rasa tidak sekedar jadi pembicara saja, saya kira sudah bekerja banyak. Terkait dengan semangat melangkah menuju 2024-nya untuk menuju 01, selaku pendeta saya secara pribadi sangat mendukung, tetapi tidak dengan tetapi sudah tugas kami selaku hamba Tuhan untuk terus mendoakan tanpa batas waktu untuk mewujudkan niat mulia Bapak ini. Hutan yang ada di daerah ini. Sebab apa gunanya daerah ini berusaha untuk menjadi sebuah kabupaten, Pak Anwar, kalau ada kesewenangan yang hanya untuk kepentingan, minta maaf ini tidak tersembunyi, Pak Anwar, kepentingan terselubung, memohon kalau bisa aturan-aturan untuk hukum yang ketat tentang perombakan hutan yang sewenang-wenang. Karena kasihan, bisa jadi alam akan menghukum manusia. Saya mau berbicara tentang yang lain, banyak sudah berbicara. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panjipan